Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan sedikit menjelaskan tentang kode etik psikolog pasal 49 sampai pasal 56 yang beranggotakan Haritsyah Humaira, Ananda Apriliani Mulo, Yelidia Sekara Harum, binti Fatumatuz Zahra, Zahra Yus Irandia Dini. Segala hal, pekerjaan, dan kegiatan memiliki dasar atau acuan pelaksanaan. Begitupun pada dunia psikologi. Terdapat suatu hukum atau kode etik yang menjelaskan tentang aturan-aturan penelitian. Etika profesional atau kode etik profesi adalah acuan perilaku perseorangan atau korporasi yang dianggap harus diikuti pelaku aktivitas profesional. Saya akan menjelaskan tentang kode etik psikologi pasal 49, di mana pasal ini menjelaskan bahwa seorang psikolog atau ilmuwan psikologi harus menjelaskan kepada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan ilmuwan psikologi menjelaskan kepada calon partisipan atas kesediaannya sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada pasal yang mengatur tentang itu. Dalam rangka mendapat persetujuan oleh calon partisipan, psikolog dan ilmuwan psikologi menjelaskan proses penelitian secara lebih rinci. Informasi yang penting untuk disampaikan adalah tujuan penelitian, jangka waktu dan prosedur, antisipasi dari keikutsertaan yang bila diketahui mungkin dapat mempengaruhi kesediaan untuk berpartisipasi, seperti risiko yang mungkin timbul, ketidaknyamanan, atau efek sebaliknya. Perekaman psikolog dan ilmuwan psikologi sebelum merekam suara atau gambar untuk pengumpulan data harus memperoleh izin tertulis dari partisipan penelitian. Persetujuan tidak diperlukan bila perekaman murni untuk kepentingan observasi alamiah di tempat umum dan diantisipasi tidak akan berimplikasi teridentifikasi atau terancamnya kesejahteraan atau keselamatan partisipan penelitian atau pihak-pihak terkait. Bila pada suatu penelitian dibutuhkan perekaman tersembunyi, psikolog dan ilmuwan psikologi melakukan perekaman dengan tetap meminimalkan risiko yang diantisipasi dapat terjadi pada partisipan. Dan penjelasan mengenai kepentingan perekaman disampaikan dalam debriefing. Kasus pelanggarannya adalah David Reimer, lahir di Kanada pada 22 Agustus 1965. Ia adalah seorang anak laki-laki yang sehat, normal, dan ketika melakukan prosedur sunat di usia 8 bulan, terjadi kesalahan prosedur yang mengakibatkan hampir sebagian kelaminnya hancur karena alat potong yang digunakan. Khawatir akan keselamatan dan kelangsungan hidup anaknya, orang tua David membawa ke rumah sakit dan bertemu dengan seorang psikolog yang dianggap ahli tentang perkembangan seksual dari seseorang waktu itu, yang bernama Dr. John Money. Sang psikolog mengeluarkan keputusan yang kontroversial, namun dengan penjelasan singkat, orang tua David menerima saran dari Dr. Money. Dr. Money menyarankan kepada David untuk mengubah jenis kelamin David menjadi perempuan dengan memotong sisa kelamin David serta merekonstruksinya menjadi kelamin perempuan, kemudian menyuntikkannya dengan hormon estrogen. Kemudian mengganti namanya menjadi Brenda. Lalu kasus ini juga menyambung ke pasal 50, di mana pasal 50 berisi tentang seorang psikolog dan ilmuwan psikologi tidak diperkenankan menipu atau menutupi informasi yang mungkin dapat mempengaruhi calon niat partisipan untuk ikut serta, seperti kemungkinan mengalami cedera fisik, rasa tidak menyenangkan, atau pengalaman emosional yang negatif. Penjelasan harus diberikan sedini mungkin agar calon partisipan dapat mengambil keputusan yang terbaik untuk terlibat atau tidak dalam penelitian. Psikolog dan ilmuwan psikologi boleh melakukan penelitian dengan pengelabuan. Teknik pengelabuan hanya dibenarkan bila ada alasan ilmiah untuk tujuan pendidikan atau bila topik sangat penting untuk diteliti demi pengembangan ilmu, sementara cara lain yang efektif tidak tersedia. Bila pengelabuan terpaksa dilakukan, psikolog dan ilmuwan psikologi menjelaskan bentuk-bentuk pengelabuan yang merupakan bagian dari keseluruhan rancangan penelitian pada partisipan sesegera mungkin, sehingga memungkinkan partisipan menarik data mereka bila partisipan menarik diri atau tidak bersedia terlibat lebih jauh. Kasus David Reimer ini bersambung pelanggarannya ke pasal 50 juga, di mana
Dr. Mani tidak menjelaskan kepada orang tua David bahwa David ini dijadikan subjek penelitian yang ingin membuktikan bahwa pola asuh yang menentukan identitas gender seseorang, bukan faktor alami. Dan penelitian yang dilakukan tanpa persetujuan orang tua David dan David sendiri ini dianggap berhasil karena semua prosedur fisik berhasil dilakukan oleh dokter dan perilaku David atau Brenda dilaporkan menjadi lebih feminin. Meski sejak usia 22 bulan, David harus buang air melewati sebuah lubang yang dibuat di daerah perutnya. Hal ini berlangsung sampai usia Brenda 2 tahun. Ia menolak mengenakan pakaian perempuan dan merobek semua pakaian yang dikenakannya. Ia menolak untuk bermain boneka dan lebih memilih bermain pistol mainan. Pasal 51, penjelasan singkat dituju untuk psikolog dan atau ilmuwan psikolog memberikan penjelasan singkat dan segera setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dapat dipahami pada masyarakat umumnya, agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Debriefing yang dimaksud boleh ditiadakan ketika pada saat awal penelitian telah dilakukan penjelasan tentang sifat, hasil, dan kesimpulan penelitian. Contoh penerapan kasus pasal 51, diketahui seorang psikolog dan atau ilmuwan psikolog ingin melakukan sebuah penelitian. Dalam kode etik pasal 51 harus memberikan penjelasan singkat setelah selesai pengambilan data penelitian dalam bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat umum. Tujuannya agar partisipan memperoleh informasi yang tepat tentang sifat, hasil, kesimpulan dalam penelitian, agar meluruskan persepsi keliru yang dimiliki oleh partisipan. Untuk debuffering boleh tidak dilakukan pada saat awal penelitian sudah dijelaskan tentang sifat, hasil, dan kesimpulannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pasal 52. Penjelasan. Psikolog atau ilmuwan psikolog harus memperhatikan peraturan negara dan standar profesional dalam penggunaan hewan untuk penelitian. Seperti peneliti harus terlatih, memperlakukan hewan dengan baik, mengikuti prosedur, bertanggung jawab dalam memastikan kenyamanan, kesehatan, dan perlakuan yang berberi kemanusiaan. Melakukan prosedur yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan terhadap hewan hanya jika prosedur alternatif tidak memungkinkan dan tujuannya dibenarkan. Melakukan pembiusan dan pembedahan sesuai dengan teknik yang benar, serta melakukan dengan segera dan meminimalisir rasa sakit ketika akan mengakhiri nyawanya. Contoh kasus pasal 52. Apabila seorang ilmuwan meneliti hewan dengan harus membedah hewan tersebut namun tidak menggunakan anestesi pada saat pelaksananya. Contoh kedua, seorang ilmuwan melakukan pembedahan hewan bukan menggunakan alat medis namun menggunakan pisau dapur atau alat tajam non-medis lainnya. Contoh ketiga, ilmuwan melakukan penelitian dengan cara membunuh hewan tersebut tanpa membiusnya. Pasal 53, pelaporan dan publikasi hasil penelitian. Psikolog atau ilmuwan psikologi bersikap profesional, bijaksana, jujur, sesuai ketentuan yang berlaku dalam melakukan pelaporan dan publikasi hasil penelitian dengan memperhatikan keterbatasan kompetensi dan kewenangan untuk menghindari kekeliruan penafsiran. Hal yang perlu diperhatikan adalah seorang psikolog atau ilmuwan psikologi tidak merekayasa data maupun melakukan langkah yang tidak bertanggung jawab, melakukan koreksi terhadap kesalahan-kesalahan dan mencatatnya, serta tidak mempublikasikan secara original data yang telah dipublikasikan sebelumnya tanpa disertai penjelasan yang memadai. Contoh kasus dari pasal 53, dunia pengetahuan Belanda dikejutkan dengan kasus penipuan yang dianggap terbesar dalam sejarah. Diederik Stapel, yang saat ini adalah mantan guru besar psikologi sosial, menyusun data-data dan penelitian palsu yang diterbitkan dalam puluhan artikel di majalah ilmu pengetahuan. Demikian lansir Radio Netherlands 1 November 2011.
Guru besar psikologi Universiteit van Tilburg itu dinonaktifkan sejak awal September lalu, setelah ia terbukti menggunakan data palsu untuk publikasi ilmiahnya. Pada pasal ini menjelaskan tentang data yang dihasilkan dari sebuah penelitian. Berbagi data penelitian diperbolehkan jika untuk kepentingan penelitian lain dengan syarat yang bersangkutan bersedia datanya diberikan kepada orang lain. Dan jika data tersebut sudah diberikan kepada peneliti lain, peneliti tersebut ikut bertanggung jawab mengenai data tersebut. Contoh kasusnya, seorang psikolog Shirley Solihin dari klinik tempatnya bekerja, yakni ICAC Professional Service, digugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka digugat lantaran diduga telah melanggar kode etik psikolog. Gugatan ini menyusul gagalnya dalam proses mediasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan antara pihak tergugat yakni Shirley dan ICAC dan pihak penggugat seorang warga negara Australia bernama Dennis Anthony Michael Kidd. Pengaduan tersebut disebabkan pihak tergugat telah mengeluarkan rekam medis dari proses konseling perceraian antara pihak tergugat dan penggugat Dennis beserta istrinya Iane Sailan. Contoh penjelasannya, para psikolog dan atau ilmuwan psikologi wajib menghargai karya cipta orang lain sesuai peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan melakukan plagiarisme dalam bentuk apapun. Jika menggunakan hasil karya orang lain, harus menyertakan sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh kasus, seorang peneliti melakukan suatu penelitian menggunakan alat peneliti yang diciptakan oleh peneliti lain yang baru saja dirilis, namun karena banyak masyarakat belum mengetahui alat ini pada saat pembuatan laporan hasil penelitian, alat tersebut secara gamblang tidak dicantumkan nama penciptanya. Pasal 56 Hukum dan Komitmen terhadap Kode Etik. Pasal ini menjelaskan pedoman umum terkait hukum dan komitmen terhadap kode etik terkait dengan hal-hal forensik, dan apabila ada kasus dalam pidana yang berkaitan dengan psikologis, maka seorang psikolog diharuskan meneliti terlebih dahulu. Contoh kasus dari pasal 56. Matt Morgan yang mengidap autisme dinyatakan dihukum 30 tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas pembunuhan adik tirinya pada Maret 2015 di Carolina, Amerika Serikat. Kebakaran melanda rumah Michael di mana tragedi itu menewaskan putranya yang baru berusia 14 bulan. Ketika kebakaran berlangsung, Michael dan istrinya sedang tidak di rumah. Mereka pergi dan menitipkan bayinya itu pada anak tirinya Jacob Matthew Morgan yang berusia 17 tahun. Petugas polisi yang tengah berpatroli melihat kebakaran itu lantas menghubungi 199. Tak lama kemudian, pasukan pemadam datang untuk memadamkan api serta berusaha menyelamatkan Joshua Hill, bayi 14 bulan yang malang itu. Namun gagal. Menurut pengadilan, hanya Matt Morganlah yang ada di rumah waktu itu, dan ketika kebakaran berlangsung, ia bukannya menolong Joshua Hill melainkan keluar dan menyelamatkan dirinya sendiri. Selain itu, Matt Morgan juga dituduh dengan sengaja menyalakan api untuk membakar rumahnya itu. Akhirnya, hasil sidang diputuskan bahwa Jacob Matthew Morgan dinyatakan bersalah atas kasus pembunuhan dan pembakaran tingkat 1. Ia dijerat hukuman penjara selama 30 tahun, akan tetapi akan dibebaskan lagi setelah 15 tahun uji coba. Namun, jika selepas bebas Matt Morgan berulah lagi, maka ia akan kembali ditangkap.